Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tarmiji Taher. Saya seorang okupasi terapi di Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya. Di video kali ini, kita mau sama-sama belajar bagaimana aktivitas sederhana untuk menstimulus anak-anak kita. Pada video ini, kita mau sama-sama belajar aktivitas menirukan. Jadi kita mau menstimulus anak, bagaimana anak dengan cepat aktivitasnya bisa melakukan aktivitas menirukan dengan kita. Kenapa menirukan itu penting? Karena anak-anak senang sekali menirukan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Baik itu kita sering menyapu, atau kita sering menaruh handphone, atau gaya bicara kita, gaya berjalan kita, anak-anak adalah anak yang handal dalam aktivitas menirukan. Nah, di video ini kita mau sama-sama belajar bagaimana atau apa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk menstimulus area ini. Langsung saja, mari kita lihat. Aktivitas yang pertama adalah menirukan. Jadi kalau misalnya di rumah nih punya cermin atau paling sederhana punya handphone. Jadi pakai kamera depan, terus kita berhadapan dengan anak, terus kita pura-pura membuat ekspresi yang tertawa gitu, kayak pegang pipi, terus kita bikin ekspresi yang cemberut. Nah, satu aktivitas, misalnya yang pertama tadi, berhenti, lihat respon anak, dan tanggapi. Kalau misalnya dia kayak gitu, tanggapi, berekspresi, lakukan kembali. Kembali lagi, berhenti, lihat respon anak, dan tanggapi. Kuncinya itu. Jadi supaya interaksi kita berlanjut. Bisa kita gunakan dengan ekspresi-ekspresi yang lucu. Bisa jadi seperti ini, atau kayak gitu. Jadi ekspresi-ekspresi yang menyenangkan untuk anak tirukan. Yang kedua, sederhana lagi, bisa menggunakan cermin, handphone, atau berhadap-hadapan. Jadi ini kita dan anak berhadap-hadapan. Jadi kita langsung bilang gini, misalnya namanya Miji, kontak mata dulu. Setelah itu kasih tahu anak, pegang hidung, berhenti, lihat respon anak, dan tanggapi. Kalau misalnya dia mengerti memegang hidung, kita berikan tepuk tangan. Kalau misalnya dia belum memahami, ulangi kembali dan bantu dia. Pegang tangannya, pegang hidung, seperti itu. Usahakan aktivitasnya tetap dalam kondisi yang menyenangkan dan anak-anak merasa nyaman dalam aktivitas tersebut. Yang ketiga, aktivitas menirukan yang ketiga adalah kita bisa menggunakan lagu. Jadi lagu-lagu sederhana yang anak-anak senangi. Bisa dengan media cermin lagi, atau kita berhadapan. Jadi bisa dengan lagu topi saya bundar topi saya. Dengan aktivitas itu anak kita stimulus untuk bagaimana menirukan gerakan kita. Usahakan setiap patahan lagu, lihat respon anak. Berhenti dulu, lihat respon mereka, dan tanggapi. Kalau mereka senang, ulangi kembali. Aktivitas yang keempat, bermain pura-pura. Jadi kita mau bermain pura-pura nih. Misalnya punya mainan apa? Misalnya mainan yang kita sembunyikan. Coba lihat di mana jerapahnya. Ya, di sini jerapahnya. Misalnya ini jerapah. Terus kita suruh anak untuk mencoba. Coba ulangi lagi. Sembunyikan jerapahnya dari mama, sembunyikan jerapahnya dari papa. Jadi kita mencoba memberikan contoh bagaimana cara menyembunyikannya, atau mereka di belakang disembunyikan. Di mana ya jerapahnya ya? Ya, ini jerapahnya. Seperti itu. Jadi gunakan aktivitas yang sederhana
tapi dalam kondisi yang menyenangkan dan anak nyaman melakukan aktivitas tersebut. Opsi yang selanjutnya, kita bisa bermain menirukan tapi dengan cara media hewan. Misalnya kita punya buku nih, buku gambar misalnya. Di dalam bukunya ada hewan-hewan, misalnya ada kucing, ada gajah, seperti itu. Misalnya kita mulai dari kucing dulu. Kucing, miau, miau, kucing, miau, miau, miau. Gitu. Jadi berhenti, lihat anak, dan tanggapi. Setelah itu kalau misalnya dia merespon, coba kita ulangi kembali. Kucing, kucing seperti ini. Misalnya kalau kita mau ada anjing, anjing, guk, 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 guk. Gitu. Kalau misalnya gajah, mu. Nah, kita merespon anak. Bagaimana anak melihat ekspresi yang kita lakukan. Kalau misalnya dia tertarik, dia menatap mata kita, atau dia berusaha mengulangi, lakukan kembali. Kuncinya, usahakan aktivitasnya menyenangkan, tidak terpaksa bagi anak. Usahakan dalam kondisi yang nyaman, santai, dan waktu yang khusus. Jangan melakukan aktivitas saat kita juga tergesa-gesa. Usahakan kita dalam kondisi memang kita lagi bebas, tidak ada aktivitas yang kita kerjakan atau tidak ada pekerjaan yang kita sambil-sambil. Jadi jangan melakukan aktivitas ini dibarengi dengan kita bermain handphone, kita menonton TV. Jadi usahakan berikan waktu sepenuhnya bersama anak. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja aktivitas sederhana. Kalau ada aktivitas lain yang mungkin orang tua punya ide, boleh ditambahkan di komen di bawah. Terima kasih, mohon maaf ada salah-salah kata dan perbuatan. Saya Tarmiji.